atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Saudara-saudara terkasih, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Selasa 6 Juli 2021, hari biasa pekan ke-14. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang Maha Kudus, ajarilah kami mengenal namamu dan kuduskanlah kami kepada Yesus Putramu. Semoga Yesus menjadi lambang perjanjianmu dengan kami, sebab dialah Putramu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Matius bab 9 ayat 32 sampai dengan 38. Pada suatu hari dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Setelah setan diusir, orang bisu itu dapat berbicara. Maka heranlah orang banyak, katanya, hal semacam itu belum pernah dilihat orang di Israel. Tetapi orang Farisi berkata, dengan kuasa penghuli setan, ia mengusir setan. Demikianlah Yesus berkeliling kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan mewartakan Injil kerajaan surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasih kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka kata Yesus kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi sedikitlah pekerjanya. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang punya tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, kalau kita menjadi satu kelompok dengan beberapa orang, kita harus mempunyai program kerja. Kelompok kita ini mempunyai visi macam apa ke depan? Apakah sebagai visi sosial? Apakah sebagai seorang visioner yang melihat kesehatan seperti pada masa sekarang COVID-19. Banyaklah hidup kelompok-kelompok medis dan juga penyuluhan melalui webinar dan sebagainya. Dari visi tadi akan melahirkan misi dan aksi. Nah, visi Yesus jelas disebutkan di dalam Injil hari ini. Mewartakan Injil kerajaan surga dan melenyapkan segala penyakit. Itu misinya. Lalu juga dalam misi tadi disebutkan tergeraklah hati Yesus oleh belas kasih. Dalam aksi Yesus selalu melakukan hal itu. Maka tidaklah mengherankan manakala Yesus bertemu kasus demi kasus, entah orang bisu, entah orang tuli, entah yang timpang, entah yang sakit hati, dan sebagainya. Selalu tergerak hatinya untuk mewartakan kerajaan Allah. Mewartakan kerajaan Allah artinya mewartakan kebahagiaan bahwa kita diciptakan oleh Tuhan, disayangi oleh Tuhan, diberikan oleh Tuhan kesempatan demi kesempatan, dan juga kita masuk dalam satu proses jatuh bangun untuk menjadi orang yang dewasa. Kan itu dari apa yang dikatakan oleh Yesus melalui visinya.
nanti akan lahir yang disebut dengan kerigma, yaitu visi di mana Yesus wafat, bangkit, menyelamatkan. Itulah visi gereja kemudian. Tetapi ketika Yesus masih hidup, visinya adalah mewartakan kerajaan Allah. Lalu bagaimana dengan misi perutusannya? Itu tadi menyembuhkan orang, mendengarkan keluh kesah, terutama orang-orang yang tertindas karena hak-hak mereka diinjak-injak. Maka Yesus ingin menampilkan kembali apa yang disebut hak dan kewajiban. Maka dia mengudukan dua kata, cinta kasih kepada Tuhan, cinta kasih kepada manusia, yang harus dilaksanakan di dalam kehidupan nyata sehari-hari. Tapi di dalam karya misi tadi ada tantangan. Seperti yang disampaikan tadi, ia bekerja sama dengan penghulu setan. Tantangan, hambatan. Tetapi apa yang dibuat oleh Yesus, Yesus tetap berjalan dengan kekuatannya, mewartakan kabar gembira tadi kepada orang-orang yang mau mendengarkannya. Maka lalu kita pun belajar di sini. Dalam kehidupan kita sebagai satu kelompok orang, satu komunitas, harus mempunyai visi ke depan. Yaitu apa? Mencari dan mendapatkan kebahagiaan di dalam Yesus. Maka kemudian kita mengisi langkah-langkahnya dengan karya-karya kita melalui belas kasih. Maka gereja memberikan kepada umat kesempatan. Itu apa? Belajar melalui sekolah-sekolah. Kemudian juga menyembuhkan melalui klinik-klinik dan rumah sakit. Kemudian juga mendengarkan secara rohani, lahirlah paroki-paroki gereja, kemudian keuskupan-keuskupan. Dan semuanya itu berjalan bersama menuju Yesus. Maka mari kita melihat visi Yesus dan kita lanjutkan visi itu. Mewartakan kerajaan Allah untuk mendapatkan kebahagiaan melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Maka tidak usah repot dengan segala hal yang berkaitan dengan hambatan-hambatan. Kalau kita mau maju terus seperti Yesus. Semoga Tuhan senantiasa memberkati kita. Selamat pagi.